selamat pagi ibu-ibu kesayangan aku. Seneng banget karena kita ketemu lagi di Kinanti, Kisah Ibu dan Buah Hati. Hari ini temanya apa? Tunggu dulu ya. Karena hari ini temanya adalah untuk seluruh ibu hamil di seluruh dunia yang bisa nonton Kinanti pagi ini. Semuanya merapat ke depan TV karena kita punya tema yang spesial banget. Temanya adalah Preggy Style. Preggy Style itu apa? Makanya ikutin terus ya. Jadi ada sebuah fakta yang mengejutkan. Jadi kan Mia banyak baca nih, browsing juga, googling juga. Jadi ketika hamil itu ya biasanya ibu-ibu itu banyak mencari informasi lewat Google, googling, browsing juga. Aku juga waktu hamil, aduh pengennya tahu segala macam itu, kayaknya lewat Google bisa terpuaskan keingintahuannya ya. Mungkin ibu-ibu juga, ibu-ibu Kinanti juga. Nah, seperti dilansir di sebuah artikel di internet, jadi ada data ya yang dicari oleh seorang penulis di New York Times itu apa aja sih data atau informasi yang dicari sama ibu-ibu lewat Google ya. Jadi informasi apa aja yang mereka cari? Kebanyakan adalah apa yang boleh dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan ya, apa yang boleh dikonsumsi dan tidak. Kebanyakan mereka bertanya boleh nggak sih makan es krim? Nah itu juga pertanyaan untuk kita. Tapi ada lagi satu yang ingin banget mereka tahu adalah seperti apa sih fashion untuk ibu hamil? Karena kalau lagi hamil tuh kayaknya pakai apa aja kayaknya kurang pantas gitu ya. Nah itulah yang mereka ingin cari tahu. Jadi tentang penampilan, mereka khawatir apakah penampilannya akan menjadi lebih buruk ketika hamil. Nah itu yang akan kita bahas hari ini. Jadi Preggy Style adalah kalau lagi hamil stylenya harus seperti apa ya. Kita juga nggak sendirian, Mia nggak sendirian karena akan ada narasumber dan juga bintang tamu. Nah di belakang Mia itu ada yang lagi pilih-pilih baju. Orangnya jangkung banget ya, saking jangkungnya studio Jak TV sampai mau nembus ke langit. Itu dia, cantik pula rupanya. Siapa dia? Nanti kita akan kenalan. Kita juga punya seorang desainer. Udah deh pokoknya hari ini jangan kemana-mana, nonton aja Kinanti sampai selesai jam 9 nanti. Mia punya VT, kita lihat dulu ini dia. Siapa bilang ibu hamil tidak bisa cantik? Dalam masa kehamilan, wanita terlihat lebih cantik. Jadi jangan khawatir ya Bu dengan perut buncitnya. Bergaya saat hamil mungkin menjadi masalah untuk sebagian ibu dalam memilih pakaian. Mencari kenyamanan namun tetap cantik yang paling dibutuhkan. Daster kadang menjadi solusi untuk kenyamanan, tetapi tidak untuk kecantikan loh Bu. Penting banget ya, soalnya biar kalau hamil kan kadang-kadang ada yang beda-beda gitu mukanya. Tapi kalau kita punya penampilan ini kan makanya beda lah. Penampilan penting banget karena apalagi perempuan hamil dan gak hamil pasti penting banget penampilan. Apalagi kalau hamil dia justru semakin ada esensi menariknya saat dia hamil, perutnya besar, walaupun bodinya nggak sama seperti kemarin, tapi dia bisa tetap jaga penampilan, itu lebih ada nilai plusnya. Penampilan penting karena dalam kondisi hamil gimana caranya penampilan kita tetap oke di hadapan suami gitu. Penampilan bagi saya tetap penting, apalagi bagi saya wanita pekerja yang memang dituntut untuk selalu cik ya. Jadi hamil ya nggak menghambat kita penampilan jadi nggak penting gitu loh. Kehamilan membuat kaum hawa tidak percaya diri dalam berpakaian karena bentuk badannya yang berubah. Namun jangan khawatir, Kinanti kali ini akan memberi inspirasi untuk ibu hamil dalam berpenampilan. Saksikan Kinanti ya. Baju hamil, jalan agak longgar biar nyaman, biar gerak-gerak bayinya juga nggak terganggu. No heels, no jeans, dan biasanya sih memang terusan gitu. Yang bahan karet dan pasti nyaman biasanya gitu. Pakaian yang nyaman biasanya sih yang enak dipakai aja. Terus bahannya menyerap keringat seperti itu. Karena orang hamil biasanya keringat lebih banyak. Yang pasti pakaian yang nggak sesek. Ini adalah Preggy Style. Jadi nih untuk ibu-ibu yang sedang mengandung, yang sedang gede-gedean berhamil ria, boleh ya langsung
ke depan TV di Jak TV hari ini ada tema yang luar biasa keren banget buat kalian semuanya, buat ibu-ibu semuanya. Jadi kalau misalnya lagi hamil penampilannya harus seperti apa sih? Tadi kan kita udah lihat juga ya, kita udah dengar teman-teman yang kita tanya semua rata-rata nggak mau kelihatan jelek, nggak mau kelihatan kalau lagi hamil kusut, dekil, lusuh dan lain sebagainya. Semua masih ingin tampil cantik di depan teman-teman dan juga di depan suami. Ya udah kalau gitu langsung aja, aku punya seorang sahabat di ujung sana. Kita kenalan dulu. Siapa bintang tamu kita pagi ini? Yuk. Halo, selamat pagi. Pagi Mia. Pasti kamu yang model kondang itu ya? Model kondang apa? Model kondangan ya? Sini sayang, ini adalah Filantropi Witoko. Senang banget deh hari ini studio Jak TV nanti kedatangan model cantik yang ternyata udah emak-emak juga Emak-emak ya? Emak-emak nggak kelihatan kayak emak-emak ya. Jadi Filantropi ini aku panggil apa sih? Filan. Filan ini adalah Next Asia's Top Model tahun. Nah, silakan dijawab. Sebenarnya kalau tahunnya susah ya, karena kan kalau di Singapura sendiri itu keluar 2012. Tapi kalau di sini itu baru tayang 2013. 2013. Jadi lebih enak dibilang mungkin cycle 1 atau season 1. Jadi waktu itu Asia's Top Model itu baru pertama kali, Iya. decision pertama lalu kamulah gitu loh. Iya. Finalis atau sempat menang juga? Jadi masuk sampai 10 besar. Kan jadi hitungannya keren dong. 14 itu kan finalis. Nanti jadi kan tiap minggu berkurang. Iya, berkurang, kan? berkurang. Jadi top 10 or top 5 gitu-gitu. Jadi sampai berapa besar. Oke, aku sempat nonton sih gitu, tapi sekarang ternyata ada di depan aku. Dan tahun 2013 ya, terus kemudian sempat Hamidun. Oh iya, jadi udah gitu balik dari sana, merit, terus nggak lama langsung hamil. Ah gitu, asik Gitu. ya, langsung dikasih keturunan. Anaknya perempuan atau laki-laki nih? Laki-laki usianya? Usianya sekarang 8,5 bulan. 8,5 bulan, berarti 8 bulan yang lalu masih merasakan kesulitan mencari baju. Iya sih, lumayan Ya, sih. betul kan? Maksudnya gini, kayaknya kalau baju hamil tuh gitu-gitu aja modelnya ya. Kita mau berkreasi atau apa tuh kayaknya agak bingung. Abis badannya masukin baju ini salah itu salah gitu nggak sih? Kalau aku sendiri sih karena nggak terlalu suka baju hamil ya. Jadi kalau aku lebih milih kayak baju-baju biasa gitu ya. Tapi kita kalau biasa aku ngambil bajunya XS gitu ya. Sekarang aku ambilnya yang L. Atau Jadi kalau baju yang biasa M. tapi yang ukurannya besar. Oke. Nah, hari ini kan kita akan membahas itu Pregi Style. Jadi baju apa sih yang tepat dipakai sama ibu-ibu hamil dalam berbagai kesempatan. Nanti kita akan panggil desainer juga. Tapi aku mau kasih tahu dulu. Jadi nih kalau belum langganan, Filan harus langganan karena ada majalah yang namanya Parents Indonesia. Itu penting banget tentang tumbuh kembang. Kita kan lagi perlu banyak informasi untuk anak ya. Jadi Parents Indonesia bisa didapetin di toko majalah dan toko buku terdekat. Langsung dicari sekarang juga Parents Indonesia Healthy Kids Happy Families. Yuk, kalau gitu langsung saja. Aku ingin mengundang desainer yang bajunya tadi dilihat-lihat bagus-bagus bajunya ya. Bajunya itu bagus-bagus. baju hamil loh. Langsung kita panggilkan Mas Erdan Mardani, fashion designer. Kenapa ya? Kalau fashion designer tuh gayanya tuh udah kelihatan ya. Beda sama kru. Halo, Mami, apa kabar? Selamat pagi. Halo, Filan, apa kabar? Ih, itu blazernya keren banget kayak kecipratan-kecipratan Iya, kayaknya apa tadi hujan keluar. Hujan di luar sampai ke sini langsung menyerap. Ini jadi keren ya. Apa kabar Mas Erdan? Baik, Jadi itu kabarnya. baju-bajunya semua desainnya dari Mas Erdan. Iya, kebetulan juga ada beberapa desain dari aku. Terus juga kebetulan juga ada untuk ibu hamil ya. Jadi saya siapkan untuk berbagai ibu hamil. Khusus Gitu. memang khusus desainer untuk ibu hamil? Enggak juga, sebenarnya baju apa aja saya dari wedding, dari pesta, tapi ini untuk ibu hamil juga saya siapkan. Oh gitu, Iya. asik. Jarang loh ada desainer yang konsentrasinya itu juga memikirkan kita-kita yang butuh tampil cantik gitu walau dalam keadaan hamil, betul Iya. begitu ya gitu. Oke, nanti aku mau lihat baju-bajunya seperti apa. Tapi nih, bintang tamu aku kehausan seperti di gurun Sahara ya, karena lampunya panas sekali dan kita ngobrol tapi nggak dikasih minum. Dit, Ya Bu. ih cepetan deh. Kamu emang udah sempat beli gula tadi? Kebetulan sudah Bu. Nah gitu dong, cekatan. Kok cuma 2, terus aku nggak minum? Ibu nanti minumnya tunggu hujan. Belum digerimis loh, Pak. Iya, Mbak Filantropi ya. Iya, kamu Kenalin gimana sih? masa depannya Masa depan siapa maksud lo? menantu. Ih, menantu. Misi Bu. Ini airnya air putih, tapi sehat banget. Bu, saya permisi dulu. Mau ngapain? Modeling. Misi. Modeling, tunggu 20 tahun lagi. Ya, terusin dulu badan.
Gak apa-apa ya, cuma air putih tapi Ya, sehat. Untuk thank model you. biasanya airnya air putih Oh, iya aja. benar. Oke, Mas Erdan nih, apa sih yang harus diperhatikan bumil atau ibu hamil dalam berbusana dan juga tampil gaya? Silahkan dijawab. Balik lagi ya. Ya dia memang gitu kok. Ngambil ketan lagi. Emang dasar kurang ajar. Awas ya. Yang kita perhatikan dalam Gimana? busana hamil, satu bentuk tubuh kita dalam hamil, kedua warna kulit. Bentuk tubuh tuh udah nggak karu-karuan loh, Iya, Mas. memang kan ada yang bentuknya tuh yang besar Iya. banget atau Oh, hamil, kehamilannya. terus Oke. kehamilannya juga ada yang badannya kecil terus perutnya agak besar. Jadi terus ada juga yang standar yang nggak nampak gitu. Jadi kita harus sesuaikan gitu. Dan untuk pergi ke party, ke mall, itu kita juga ke kantor, kita juga harus sesuaikan busana hamil. Kadang-kadang kan kita suka bingung kan, mau pakai busana hamil yang gimana sih gitu. Kayaknya semua serba jelek. Betul, gitu. bahkan sampai ada juga yang harus mau ke resepsi atau undangan, ya udah dia pakai baju aja Iya. yang ada di rumah cuma ditambahin aksesoris, tapi tetap kelihatan kayaknya kurang oke. Oke, kita akan ngobrol lebih dalam lagi sama para bintang tamu aku ya. Nanti aku juga mau tanya-tanya pengalaman hamilnya Filan seperti apa. Tetap di Kinanti Kisah Ibu dan Buah Hati sama Filan sama Mas Erdan juga. Filan, ada perubahan fisik yang signifikan nggak waktu hamil? Kan biasanya ada bagian-bagian tubuh yang tiba-tiba membesar tanpa permisi. Ya, gimana? Yang paling ini apa ya? Kalau misalnya pinggul sama bokong. Itu membesar gila-gilaan. Itu membesar. Perutnya nggak terlalu besar. Terus Bagian dada juga nggak terlalu besar, tapi yang bagian bawah itu jadi gede banget. Nah, itu di bulan-bulan berapa tuh? Itu baru masuk ke 8 bulan. Iya, 8 bulan emang udah 9 mulai besar-besarannya. Ini ada foto, kita lihat sama-sama. Ini foto-foto waktu Filan lagi hamil. Iya, Benar? iya, Ini hamil betul. berapa bulan? Mana sih kamu yang mana? Ini yang paling kanan. Yang paling pakai kanan. baju Oke, merah. Baju merah. Enggak kelihatan kayak hamil ya Mas Erdan ya? Iya. Ini bohongan nih kayaknya. Enggak, Soalnya nih. orangnya juga tinggi. jadi Tinggi, ketutup. curang, ya kan curang banget deh. Next. Oh oke bener. Ih kok hamil jalan-jalan kongko-kongko enak banget sih. Kalau gue kayaknya udah lagi tepan di rumah tuh tidur-tiduran. Habis bosan juga kan. Ini lagi acara apa? Ini kayaknya lagi ada. Ini kita satu- lagi reuni SMA. Itu juga pakai baju berukuran besar. Iya, Atau ini desain jadi sendiri. Enggak, jadi ya? cuman apa namanya? Ya udah, Dress- cuman dress beli biasa aja. biasa, ambil ukurannya yang paling gede Yang udah. pinggulnya tidak ada cuttingnya ya, nggak ada jahitannya. Ini juga lagi hamil. Ini juga lagi hamil juga. Nggak kelihatan ya. Gimana dong? Wow, ini keren banget. Ini lagi apa nih, pemotretan? Ini jadi lagi ada foto ini ya, fashion spread untuk majalah. Oke. Dan konsepnya ini underwater. Di sini atau di luar? sini. Oh, oke. Jadi bagaimana ibu-ibu yang hamil nih supaya mau misalnya mau berenang atau mau apa tuh jadi lebih pede. Oh, ini kayak pakai gitu. baju renang. Terus foto itu lagi hamil berapa bulan, Bilan? Ini 7 bulan lebih, hampir 8 bulan. Oke, keren banget. Terus pas pemotretannya gimana lagi hamil gitu, tetap harus pose di dalam air. Itu habis hujan. Habis hujan. Jadi semalaman hujan. Jadi pas underwater itu dingin banget. Di mana ininya? Ada di Photoshoot. fotografer. Jadi fotografernya Mas Di Adit. kolam renang. Di kolam renangnya dia. Bukan Adit ini kan? Ah, bukan. Nggak mungkin ya. Dia cuma bisa menghabisin ketan doang. Terus. Ya udah, jadi ya udah seperti itu. Oke, ya, lucu juga ya, maksudnya ternyata dari situ juga kita bisa lihat bahwa bahkan di dalam kolam renang atau lagi olahraga pun kita juga harus memperhatikan penampilan ya. Sudah habis fotonya? Setelah ini foto-foto aku hamil ya? Jangan ya, itu berantakan banget soalnya. Oke. Sekarang aku mau tanya, oh ya sama Filan lagi. Biasanya kalau mungkin sehari-hari pasti pakai high heels dong, model ya. Lalu kemudian pas hamil? Pas hamil enggak. Sama sekali nggak boleh dong? Nggak boleh sama sekali. Jadi lebih kayak wedges. Kalau wedges kan dia nggak terlalu bebannya nggak terlalu pada berat. apa namanya? Walaupun sebenarnya agak bahaya juga kalau kadang-kadang suka kecingklek ya. Cingklek apa bahasa Pelan-pelan Prancis? dong. Pelan-pelan ya. Nah, sekarang aku tanya sama pakarnya. Jadi sebenarnya untuk selalu tampil cantik wanita biasanya percaya diri dengan high heels, tapi begitu hamil kita nggak bisa pakai Iya, lagi. karena dengan bawa bentuk tubuhnya aja dia udah berat. Terus dengan tumpuan mau tinggi itu juga harus ada nanti kena kendalanya gitu. Ya, varises atau apa ya? Varises, nggak terus boleh tiba-tiba ya. juga dia kayak agak berat tumpuannya lebih ke belakang. Jadi dihindari untuk busana untuk sepatu yang
untuk platform itu boleh. Itu gitu. sepatu seperti apa yang harus kita pakai flat, tapi apakah ada aksesoris tertentu hiasan atau apa untuk mempercantiknya? Itu memang harus kita pakai, ada ya kan banyak bermacam-macam sepatu, sesuaiin aja dengan kebutuhan kita gitu. Tergantung occasionnya juga, Iya, acaranya occasionnya. apa. Oke. Nah, terus ini kan baju-baju ada banyak di sini, terutama untuk yang ibu hamil. Aku dulu selalu kesulitan untuk memilih bahan, bener nggak Filan? Karena gini, bahan yang panas dikit itu bikin kita rempong banget ya. Enaknya bahan-bahan kaos tipis, tapi kan nggak selalu tersedia gitu loh. Bahan seperti apa sih yang cocok? Sebenarnya ibu kalau hamil? bahan-bahan yang untuk orang ibu hamil itu dia kan mau buat nyaman. Terus juga harus yang agak seperti bahan lycra, dia harus gunakan lycra karena dia kan berbentuk karet elastis, lycra Oke, ya. oke. Terus juga harus chiffon gitu. Jadi dia karena beban di tubuhnya dia tuh kan berat, jadi dia jangan ditambah lagi yang berat. Jadi harus yang flowing, dia harus Oh, pakai. oke, kayak bahan-bahan gini boleh? Bahan-bahan karet, Tapi iya. nggak harus sifon-sifon bolong seperti ya ini. ibu-ibu. Ini nggak tahu nih siapa yang desainnya. Oke. Jadi harus bahan-bahan yang ringan untuk di tubuhnya, karena dia merasa udah bebannya dia udah berat banget dengan Jangan ditambahin bayinya. lagi, pakai bahan bludru gitu tuh malah Bludru, penyakit terus doang ya apalagi Filan. Levi's juga kita harus pakai yang Jeans, ada ya? jeansnya yang harus ada kayak Stretch. stretchnya, karetnya, jadi Sama- biar elastis. Sama Ya. ada juga tips, tapi sekarang semua pakai. Filan sempat pakai nggak? Jadi dia jeansnya itu ada Karet. dan kancing untuk ukuran. Iya. Karena kan makin besar perutnya kita nggak bisa setiap bulan beli dong, Betul. gitu kan. Jadi bisa dibesar kecilin. Itu Jeans juga kan kita juga harus siasatnya lihat juga ya? ada straightnya nggak, dia ada mengandung karetnya nggak. Oh, Kalau gitu. nggak, dia akan susah gitu. Karena kan tubuh ibu hamil itu kan setiap hari membesar. Membesar, betul. Iya, jadi kalau mau pakai yang nggak straight kita pakai itu kayaknya dia beban gitu. Jadi kayak Kulitnya ada nggak bisa tubuhnya bernafas juga ya. kesian dari bayinya juga Bayinya juga. merasa tertekan kalau kita pakai baju yang tebal-tebal gitu. pernah lihat loh ibu-ibu masih pakai jeansnya dia yang lama, tapi di bawah perut itu tuh kayaknya Sesek ya. Iya, recommended sesek. ya. Jadi dia pun penampilannya jadi nggak semaksimal mungkin dan kayaknya tersiksa tersiksa gitu. demi untuk fashion. Itu nggak boleh Karena banget ya. apa untuk ibu hamil itu kita harus bebas bergerak, ya kan? Setidaknya enak untuk mau pergi ke mall, terus pergi kantor, jadi leluasa dan bayinya juga nggak tertekan Nggak kayak di tertekan, betul. treatment itu. Gitu. Jangan maksain demi untuk fashion, bayinya dikorbankan, nggak boleh ya. Nah terus enaknya sih kalau lagi hamil tuh pakai celana yang longgar-longgar atau rok ya. Pakai rok enak, kalau mau kontrol ke dokter juga tuh enak banget pakai rok. Nah sebenarnya seperti apa sih bentuknya supaya nggak kelihatan semakin membesar? Sebenarnya kalau rok itu kita harus pakai rok lock. Rok lock yang Clog itu besar. yang seperti apa? Yang clock itu semacam kayak lingkaran, oke. lingkaran. Jadi jangan Megar pakai gitu ya? megar. Jadi Oke. jangan pakai span mini gitu. Terus lagi bahan-bahannya juga harus kita cari chiffon atau satin. Jadi untuk roknya kita harus yang longgar, jangan Dan yang sempit-sempit. mungkin karet ya? Iya. Jangan Ya, yang memang itu pakai karet. resleting. Jadi Nah. harus kita gunakan bahan lycra. Dan Gitu. supaya lebih, tadi seperti aku bilang, ibu-ibu harus smart gitu. Jadi bisa beli sekali 2 kali, bisa dipakai untuk Iya, selama untuk hamil. selama hamil. Nggak boros ya. Ibu hamil juga harus hemat, harus smart pokoknya deh ya. Nah, motif seperti apa? Pilan tentunya mungkin juga dapat edukasi atau banyak pengalaman ketika menjalani kompetisi model itu. Motif-motif seperti apa sih yang cocok gitu loh waktu hamil? Polos-polos aja atau memang ada motif yang dihindari sih biar nggak kelihatan tambah besar? Sebenarnya kalau misalnya ngomongin soal motif itu tergantung lagi. Kadang kan ada ibu yang hamil, oh jadinya pengen dandan. Ada gitu. Kan. Ada atau kalau Ada yang enggak, males. Jadi yang ya udahlah yang simpel-simpel aja lah. Orang juga gitu. tahu gue hamil udah deh. Ya, Paling kalau oke. misalnya soal motif ya Mas ya, yang buat nggak terlalu kelihatan Ya. besar yang lurus. Hindari ya. motif-motif yang besar-besar kayak motif bunga besar. Iya. Jadi Oke. harus yang mending kalau untuk ibu hamil itu warnanya yang polos-polos aja. Soft-soft aja Dan gitu soft-soft ya. dan kita harus bermain dengan warna. Paling Kalau kalau untuk enggak motif motif-motif kayak dia kecil akan ya. dia akan kecil. tambah besar gitu. Jadi kalau garis kemana garisnya? Garisnya juga harus garis lurus. Garis lurus ke bawah, Iya, vertikal, ke bawah, bukan yang vertikal. ini. Jangan yang samping. ke samping frontal gitu karena dia akan membuat tubuhnya jadi besar. Jadi semakin besar Iya. tuh ya. Nah itu dia makanya. Nah ini nih untuk ibu-ibu yang mau ngobrol sama kita. Jadi kita bisa buka line telepon interaktif.
mau ngobrol sama Mas Erdan, mau tanya-tanya aku harusnya seperti apa sih berpenampilan ketika hamil, boleh. Mau tanya-tanya sama Mbak Filan soal pengalamannya juga boleh ya, di 0215155111. Kita nanti akan segera kembali. Dan masih mengundang semuanya ibu-ibu sahabatku untuk telepon ke sini 0215155111. Ini mumpung ada pakar-pakarnya di sini ya, jadi udah tanya-tanya aja, ada model, ada desain juga, lengkap banget. Nah, tadi udah bicara soal warna. Sebenarnya boleh nggak sih ibu hamil tuh pakai warna yang terang, mencolok gitu? Apa harus kembali sesuaikan dengan warna kulit? Sebenarnya harus kita sesuaikan dengan warna kulit, karena nanti kesian ibu hamil itu sendiri dan salah kostum jadinya. Kostum malah diomongin orang ya. Jadi akhirnya orang juga ngelihatnya juga, aduh nih ibu hamil kayaknya maksain banget gitu dengan warna terang, sementara dia kulitnya hitam. Jadi kita harus juga menyiasatinya. Dengan kita juga harus kayak kita kan semua berteman atau berkawan atau bersahabat, kita tanya gimana sih warna yang kita cocok gitu. Bener, Filan, harus aku pakai baju gitu. ini gimana gitu kan, apalagi mungkin teman kita yang ngelihat kan kita pakai baju untuk dilihat orang ya, cuman soalnya takutnya gini, waktu kayak aku dulu hamil tuh malas banget dandan, jadi kayaknya mungkin pakai baju warna terang akan membantu terlihat lebih cerah, padahal mungkin enggak juga ya, jadi tetap disesuaikan. Makanya kan kita harus lihat sesuaikan dengan warna kulit kita. Warna kulit kita, kalau memang agak gelap jangan maksain untuk berbaju kuning atau merah atau shocking pink. Oke, kita punya contoh fashion untuk bumil. Yuk, boleh kita panggilkan, ini dia Nova. Ini teman aku, dia lagi hamil 20 bulan 3 hari. Ya, ini baju rancanganmu juga ya? Ini coba rancangan tolong baju aku diceritakan. hamil. Ini usia kehamilannya berapa bulan, Bu? Saya juga bingung. Ini kalau kita ramalkan, coba bilang kira-kira berapa bulan? Ini kayaknya 2 jam lagi lahiran ya, Bu. Nah, mungkin karena badannya kurus ya, jadinya perutnya. Ini sih 8 bulan, 9 bulan. Iya. Tinggal menghitung hari. Untuk baju ini, kayaknya occasion-nya kayak untuk party dalam arti kata itu pergi ke wedding, ya kan. Kadang-kadang kan ibu hamil juga mau eksis ya. Eksis, dan dalam 9 bulan itu ada aja undangan. Iya, betul ya. Pasti kita harus kan, menghadiri. kita harus menghadiri undangan. Nah, seperti inilah. Misalnya mau pergi ke pesta wedding atau mau pergi kumpul-kumpul arisan gitu. Tapi kalau clubbing dihindari, Bu. nggak Jangan pergi boleh. clubbing, karena kan banyak asap rokok gitu. Betul. Nova, coba agak berputar, tangannya dilepas. Aku mau lihat bajunya. Belakang kancing di belakang ya, Mas ya. Itu biar apa tuh? Biar nggak terlalu kelihatan. Biar lebih mudah aja untuk memakainya. Karena kan dipakein itu pasti udah nggak mungkin. Karena ibu hamil itu kan maunya yang pakai yang simple dan longgar, nggak mau yang terlalu sesak, apalagi untuk cara berpakaiannya dia. Gitu. Nah, terus kenapa dibikin polos di bagian bawah? Apakah untuk menunjukkan kehamilannya? Kan sekarang kan musimnya hamil tuh pengen dilihat-lihatin gitu ya, Filan ya. Karena memang pada dasarnya bermacam-macam ibu hamil untuk menunjukkan ekspresinya dia. Kadang-kadang ada yang nggak mau kelihatan lebih besar, kadang-kadang mau biarin hamil tapi bentuk tubuhnya tetap terlihat nampak gitu. Oke. Jadi ini memang Nova ini adalah kita mendadak hamil judulnya, ya. Jadi sebenarnya dia belum menikah dan belum hamil, tapi semoga cepat dapat jodoh ya, Nova ya. Oke, jadi ini adalah salah satu contoh untuk pergi ke suatu acara resmi, resmi kayak untuk pergi wedding, banyak undangan. Oke, jadi yang penting mungkin ada bling-blingnya untuk menimbulkan kesan bahwa tidak terlalu santai. Terlalu santai. Oke. Muter lagi dong sekali lagi. Ya udah deh. Oke, langsung ke ruang tunggu ya, Ibu. Thank you, Terima Bu. kasih, Mudah-mudahan cepat melahirkan ya, Bu. Oke. Nah, kadang waktu hamil kita sempat jadi besar juga, bukan sempat? Jadi pas aku hamil itu yang apa ngebengkak ya, itu hidung. Hidung, aku hidungnya jadi bulat banget ya. Aduh, itu kan bisa kayak gitu ya, orang hamil yang ini ke hidungnya. Nah, terus gimana menyiasatinya? Sempat cabi-cabi? Iya, kalau cabi kan pasti otomatis, karena kita kan berat badan naik. Terus naik berapa kilo? Naik 19 kilo. Sama atas dulu dong. Dari berapa? Dari
waktu itu aku dari 58 ya. 58, 19 kilo ya, hampir 80-an. Luar biasa. Terus, ya udah, jadi karena berat badan. Terus kalau misalnya biasa kalau hamil itu kan peredaran darahnya kurang lancar Iya, kan, betul. jadinya ngebengkak. Ngebengkak gitu. Tapi paling nggak enak itu sih hidung sih, itu jadi bulat banget. Susah nutupinnya ya, karena belum ada. Iya. Pakai belum Makeup kayak ada. gimana nggak bisa Belum ya. ada teknologi fashion yang bisa nutupin kecuali mungkin shading. Tapi kan Shading. susah juga tetap Juga. kelihatan. Nah itu terus apa yang disiasati? Mungkin pakai baju atau aksesoris tertentu supaya perhatian orang tidak ke hidungmu. Susah juga karena Susah ya. kalau ketemu kan langsung Lihat gitu, hidung. bilang kamu operasi ya? Orang mau operasi dikecilin, ini mau digedein gitu. Apa yang waktu itu dilakuin? Lebih apa sih ya? Lebih ke bajunya aja sih, warnanya cerah. Jadi Gitu pakai ya, warna bener ya? merah. Jadi orang lihat langsung kan lebih ke merahnya dibanding dari hidungnya. Jadi bilang hidung kamu, baju kamu bagus. Tapi menurut pandangan Mas Erdan sendiri, seperti apa sebenarnya untuk menutupi bagian-bagian yang tidak kita inginkan? Sebenarnya kalau untuk memang susah ya kalau udah mengomentari ibu hamil itu karena juga di setiap sisinya semuanya tuh besar gitu. Jadi untuk menyiasatinya kita harus berbusana yang baik, yang nyaman gitu. Jadi nggak boleh kita yang harus yang warnanya gelap, terus dengan baju yang agak ketat, itu kayak kita dilarang deh. Dilarang ya, itu big no-no ya, nggak iya. boleh ya. Oke, nah kita lihat sekarang ada foto atau gambar contoh untuk fashion ibu hamil yang mau pergi ke kantor. Karena sampai usia 8-9 bulan tuh masih ke kantor kita ya, Iya. masih pergi bekerja. Ini lihat untuk yang berhijab. Oke, itu tadi. Nah ini bukan Nova kan? Bukan ya? Oke, wah ini nih Mas, tolong dikomentarin nih Mas. Ini pakai untuk yang blazer. ibu-ibu yang selalu pergi kantor, yang hari-hari kan banyak perempuan-perempuan yang sekarang masih nggak mau di rumah tapi mau tetap kantor. Ini pakai dress lalu Dia dilapisi dipakein gitu. cardigan biasanya. Cardigan. Yang ini dulu, yang ini. Ini yang berhijab. Jadi ibu-ibu kantor yang hamil yang berhijab juga bisa mempergunakan baju panjang dengan blazernya juga agak Tapi panjang. mungkin warna hitam untuk menutupi biar tidak terlalu Iya, terlihat biar tidak besar ya? terlalu besar dianya. Besar, betul. Ini yang tadi dengan spannya tetap Dengan tetap span karena kan di kantor itu kan kita harus tetap biar kelihatan lebih sopan. lebih sopan dan Iya. mungkin ada seragam yang tidak bisa dihindari. Dihindari Kita ya, harus seperti pakai kayak baju mereka itu. kerja di bank kan tetap dia pakai seragam, nggak boleh Beda sendiri. gitu. Jadi cuma bentuknya aja yang berbeda. Mungkin bisa menjahit baju khusus hamil gitu ya. Iya. Jadi tetap seragam tapi ya tetap nyaman gitu. Dan kalau memang rencana untuk hamil berikutnya masih bisa dipakai lagi sih sebenarnya ya. Oke, nanti kita akan lihat kalau misalnya mau ke mall itu baju apa yang harus dipakai Mas Erdan ya. Nanti Pilan juga Ya. boleh kasih tips untuk kita semuanya. Kita break lagi dulu, tetap di Kinanti, Kisah Ibu dan Buah Hati, jangan kemana-mana. Ini masih ada nih ya, Kisah Ibu dan Buah Hati. Tema kita adalah preggy style. Jadi yang lagi pada preggy, yang lagi pregnant ini harus tetap stylish ya, jangan mau kalah sama yang nggak hamil atau belum hamil. Nah, Pilan boleh dong kasih tips buat kita, bukan tips, maksudnya cerita waktu itu kalau misalnya jalan-jalan ke mall, pilihan baju apa, bersendal jepit kah atau masih tetap pakai flat shoes yang cantik atau Aku beli ini sih, jadi sepatu sendal gitu, gladiator, tapi yang kebuka. Oh, Flat, oke. flat juga gitu, jadi supaya nyaman, nggak ada haknya. Dan kalau kita hamil kan kaki pasti makin lama makin betul. bengkak kan. Jadi kalau pakai itu ya nyaman aja, karena kebuka kan, jadi nggak ukurannya harus- bengkak pun nggak ini, apalagi kan ibu-ibu kalau lagi hamil pengennya ke mall mulu. Iya. Kenapa entah Nyari kegiatan jadi magnet, gitu. katanya harus banyak jalan, ya nggak ke mall juga kali ya. Biaya hamilnya habis deh buat shopping, beli baju-baju bayi. Oke, tapi pilihan bajunya apa? Yang Bajunya sih ya paling atasan cantik, yang potongannya kalau nggak lurus ya agak ya yang gombrong Yang gitu. gombrong sekalian. Yang gombrong. Terus segitu paling beli celana jeans yang karet, jadi bahan ininya stretch, bagian pinggangnya juga. karet gitu. Jadi biar enak aja. Udah gitu doang. gitu doang. Oke. Nah sekarang kita lihat yuk nih contoh fashion untuk bumil yang ke mall dan juga yang perlu ke wedding party atau party event kayak tadi Nova. Yuk kita lihat gambarnya boleh. Wow, ini mah untuk keren. pergi yang ke mall dia simple tapi tetap kelihatan santai, Santai, stylish rapi. juga. Oke.
Itu yang ini ya pakai jeans, lalu kemudian ada yang pakai Iya, legging juga ada yang ya. pakai legging juga. Oke. Kayak kebanyakan ibu-ibu sekarang pakai legging. Pakai legging juga ada untuk legging khusus. mempermudah dia untuk bergeraknya juga. Bergerak. Dan ada yang khusus ibu hamil juga ya, Filan ya. Iya. Dia juga bisa ada ukurannya. Next, gambar berikutnya, coba kita lihat. Ada lagi nggak? Gambar selanjutnya, nah, loh. Oh nggak ada, ya udah nggak apa-apa. Jadi itu ya kurang lebih. Jadi pokoknya intinya kita masih sepakat. Jadi apapun sebenarnya nyaman dulu nomor Kenyamanan, satu, iya. baru yang berikutnya. Kenyamanan dan bentuk tubuh kita juga kita harus lihat dulu. Oke, Gitu. ini ada lagi muncul lagi dia. Nah ini dia. Nah, Wih itu udah paling bener deh rambut diangkat ke atas ya Filan. Karena gerah banget, apalagi di Jakarta hamil. Aduh jangan harap deh bisa digerai-gerai. Kalau lagi hamil juga males juga nyatet. Ih males banget, nggak sempet ya. Ini baju yang dress ya, dress. iya dress pendek. Jadi kadang-kadang kan ibu hamil itu bawaannya panas ya Panas, gitu. Itu emosi. karena emosi atau karena suhu tubuh, Betul, karena kan betul. di bayinya mungkin banyak bergerak, Iya, gitu. benar Jadi banget. kita mempergunakan bahan-bahan yang betul-betul yang ringan. Jadi gitu. memang kayaknya harus punya deh satu baju yang dressnya itu ada cutting atau jahitannya Baby doll. di Iya, itu namanya baby doll. Di bawah payudara itu ya Mas? Di bawah payudara itu memang kan kalau baby doll itu memang sebenarnya khusus ibu-ibu hamil. Oke. Tapi banyak juga yang sekarang jadi tren untuk pakai baju hamil kayak baby doll itu. Jadi gini, hei selamat hamil ya? Enggak. Belum. Langsung krik-krik 5 second. Ya udah semoga cepat ya. Ternyata dia lupa Iya. sit up. Karena kan ibu-ibu hamil itu dia mau beli baju yang nggak konsumtif gitu. Aduh, ini mudah-mudahan bajunya bisa selepas hamil bisa dipakai lagi. Iya, gitu. oh iya benar-benar. Kamu juga gitu ya Filan ya? Iya, kan jadi mereka beli baju juga, oh ini baju bisa untuk hamil dan juga sesudah melahirkan, jadi nggak terlalu Membuang uang ya, Terlalu ekonomis, konsumtif, gitu. konsumtif dan juga ini apa namanya untuk nyusuin. Ih, ibu nyusuin juga susah loh. Punya nggak baju untuk ibu nyusuin? Nah, itulah, kita nih lagi pada nyusuin ya, kamu nyusuin juga kan? Itu juga susah, repot banget kalau udah pakai baju-baju Iya, gimana? banyak kan kalau ibu-ibu menyusui itu dia selalu bawa selendang Untuk kalau pergi- menutupi. untuk menutupi. Atau ada apron, sekarang ada apron untuk nutupin kalau Jadi nyusuin. ada beberapa selendang atau untuk bayinya untuk tutupi karena kan selalu dia harus diberi ASI kan. Dan tetap mereka mau kelihatan cantik. Nah, kan nggak mungkin kita bajunya harus resleting di depan Iya, terus gitu kan. susah Dan juga resleting kan selalu di belakang. Jadi kita harus buka dan kita harus tutupin bayinya untuk agak ribet. menyusui itu. Agak ribet. Gitu. Oke, aku boleh lihat dong ini baju-bajunya Mas Erdan, boleh nggak aku lihat yang ini, yang digantung ini? Ada beberapa ya. Coba. Nah, ini sih aku kebetulan bawa baju-baju yang ibu-ibu untuk occasionnya pergi ke Pesta. pesta, ke wedding. Karena kan banyak tuh kegiatan-kegiatan ibu hamil. Karena ibu hamil itu kan di rumah aja. Tiba-tiba kalau udah ada acara undangan wedding, Bingung. dia pasti, aduh mau pergi pakai baju apa ya? Gitu. Ya udah, siasatnya tetap dengan baby doll. Karena kan nggak ada lagi dengan baju model dia pakai jeans kan nggak mungkin. Oke, jadi ini yang kayak beltnya itu akan di atas perut ya? Iya, Mas, dia ya? akan di atas perut gini. Jadi dia menutupi juga. Gitu. Oke, ini warnanya juga bagus ya Filan Iya. ya. Iya. Dan warnanya juga agak gold. Jadi di kulit mau putih, mau coklat, mau hitam itu masuk. Gitu dan dengan kayaknya warnanya. nggak perlu banyak aksesoris lagi deh kalau Iya, ini. karena ini udah terlalu Rame. banyak biddingnya juga udah cukup gitu. Jadi mungkin dia cuma pakai anting aja ibu hamilnya. Oke. Selanjutnya Mas ada lagi nggak ya? Ada lagi juga. Nah, macam ini ini agak resmi simple, ya? agak resmi gitu. Tapi dia juga menutupi. Ya ini juga agak sedikit gerah ya kalau ibu hamil. Tapi kan kadang-kadang ibu hamil itu nggak mau yang, aduh ribet banget sih gitu. Ribet, Yang betul, mau yang agak terbuka gimana gitu, lebih cantik. Tapi ini juga bisa untuk punya satunya. Kita satu dengan warna-warna yang gelap, warna biru dongker dengan warna hitam. Warna hitam itu bagus ya, kayaknya elegan gitu Iya. ya. Oke, dan bagian perutnya juga lebar banget tuh. Enak banget tuh bisa Ini dipakai. cocok buat ibu-ibu yang suka arisan pas hamil. Iya. Nah, betul. Ha, Karena kan betul. kegiatan ibu hamil itu ya selain ke mall, kumpul-kumpul, arisan itu aja. Karena juga mau melakukan urusan rumah tangga juga kayaknya nggak mungkin. yang berat-berat nggak Yang mungkin. berat nggak mungkin. Sebenarnya gitu. cari ini sih, cari acara aja Iya. selama 9 bulan kan. Daripada nonton sinetron doang ya. Satu lagi deh boleh. Satu lagi,
Misalnya. Ini yang itu, nih yang pink ini. Oh yang hitam, oke. Nah, yang hitam ini juga Oh, ini bisa. jumper ya? Ini juga jumper. Ini Itu juga bagus loh. kadang-kadang ibu hamil ini mau yang kelihatan modis. Nah, betul Iya. sekali, betul. Kadang-kadang Ini masih kan bisa 3-4 itu bawaannya bulan mereka katanya sih bawaannya bayi, ya kan? Bayinya mau inilah, mau itu, katanya macam-macam. Jadi ya ibu hamil itu juga tidak menutup kemungkinan dia harus modis, Betul. harus kelihatan lebih cantik. Jangan ketinggalan ini ya, Jangan style kelihatan mode juga gitu. Tapi trend fashion kita harus ngikutin, tapi di mana tempatnya, di mana apa namanya? Occasion acaranya. itu juga kita harus tahu. Oke, Gitu. baiklah. Kita break lagi. Nanti masih ngobrol-ngobrol. Ayo dong yang mau telepon boleh ya di 0215155111. Kita ngobrol-ngobrol di sini di Kinanti, jangan kemana-mana dulu. Filan waktu hamil apa must have item yang kamu punya di rumah? Jadi nggak boleh ketinggalan nih, pasti harus dibawa. Apa ya? Paling handphone. Soalnya jaga-jaga dong ya. Nanti keluar kemana, tiba-tiba rapat-rapat harus telepon suami Betul. kan. Nah, tapi kalau yang berhubungan sama fashion, apa yang maksudnya ini harus selalu ada di mobil atau selalu harus ada minimal untuk memperbaiki penampilan yang acak-acakan itu? Oh, paling ini sih lip balm. Ah, itu dia ya. Ya, Untuk biar lebih karena fashion. nggak tahu kenapa pas lagi hamil kan jadinya kering semua Kering betul. kan. Gitu. Jadi harus biar kelihatan fresh kayak gini pakai lip balm. Bener juga ya Mas Erdani. Oke, ada penelpon, yuk kita angkat teleponnya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Apakah ini Bu Mil yang menelpon? Iya, kakaknya udah apa belum sih? Apa sih? Halo? Halo, Iya, sudah menyambung. iya, Iya, dengan siapa? dengan Tika. Tika di mana? Tika di Bintaro. Oke, Tika mau tanya-tanya, mau ngobrol, silakan. Jadi gini, kan saya ada acara pernikahan, tapi saya bingung nih mau jahit bajunya tuh bahan seperti apa sih yang paling nyaman untuk ibu hamil gitu. Boleh? Bahannya seperti apa gitu. Oke, hamilnya berapa bulan, Mbak? Hamilnya udah 7 bulan. 7 bulan. Boleh tahu Iya. tinggi berat badannya? Tingginya 160. Berat badan terakhir 85. 85. Oke, ya Mas Erdan sudah cukup jelas ya jelas. ininya ya. Oke. Oke, itu aja Mbak Tika. Iya. Oke, jadi Oke. perlu tahu jenis bahannya. Oke, ditutup dulu nanti biar dijawab sama Mas Erdan. Thank you. Oke, gimana Mas Oke, Erdan? Tika, untuk kamu harus menggunakan bahan Iya, sifon. Silakan, sebelah sini. Nah, Bahan sifon, terus harus bahan satin. Jadi dia harus yang agak bahannya yang agak lemes itu. nah terus Biar flowy ya. Nah, biar dia kelihatan flowing. Iya. terus kira-kira dengan postur tubuhnya yang 160/80 ya, itu apa baju seperti apa? Baby doll kah Bajunya atau long ya dress? tetap dengan baby doll, tapi juga di atasnya kita harus kasih sedikit hiasan aksen brokatnya. Jadi gitu. baby doll bawahnya kita kasih sifon atau satin. Kayak tadi baju yang dipakai Nova Iya, mungkin Nova ya? mungkin, tapi agak kalau misalnya untuk wedding kita akan bikin lebih panjang lagi. Oh gitu, jadi pakai dua macam bahan atau lapisan. Ini ada gambar. Apakah ini bisa ditiru? Ya, itu bisa ditiru untuk gaya ibu hamil. Untuk mau pergi pesta yang berhijab. Ini 2 piece atau 1 piece sih? Ini 2 ya? piece. Dia pakai rok lagi ya? Rok panjang dan blusnya yang dimasukin gitu. Oh, jadi roknya di luar, Filan. Iya. Itu tuh menambah keseksian ibu hamil Iya. mungkin ya kan. Kalau zaman dulu, aduh ditutupin malah bajunya yang di luar. Sekarang dibalik. Sekarang malah baju di dalam, gitu. roknya yang di luar. Ini nih yang tadi ya, yang tadi Mas Erdan bilang ya, baby doll dengan aksen ini bagus loh. Iya. Dikasih list gitu ya di perutnya. Nih Mbak Tika, tolong dilihat gambarnya nih di rumah, mungkin bisa membantu. Ya, cantik ya. Bahan-bahan seperti itu bisa didapetin di mana sih? Di Jakarta? Banyak Majestic ada? banget gitu. Tanah Abang? Dengan di Majestic ada, di Tanah Abang ada, sifon, terus satin silk. Terus terjangkau juga ya harganya ya? Harganya itu terus dengan bahan ceruti, kayak macam bajunya Mbak Mia ini. Nah, Ini bisa kayak sifon-sifon nih. ini juga bisa untuk digunakan untuk ibu hamil. Gitu. Nah gitu tuh Mbak Tika ya, didengerin. Nah kalau aksesorisnya nih pasti kan pengen pakai aksesoris ya, bagusnya yang besar-besar atau yang justru kecil? Aksesorisnya sesuaikan aja dengan baju yang dipakainya ibu hamil itu. Dia misalnya mau pakai warna
hitam dia pakai warna hitam juga. Kalau ada dengan anting. aksen-aksen gold kayak Mbak Filan gini mungkin cantik juga ya. Jadi kita harus Kelihatan sesuaikan mewah. aja gitu. Apakah acaranya outdoor sore-sore Iya. atau malam-malam dengan Suasana pantai Nah, itu atau juga. suasananya kebun kan jadi gitu. banyak macam-macam ininya. Pilihannya juga Pilihannya. banyak, jadi jangan pesta kebun pakai bling-bling. Tapi pakai bling-bling masih boleh ya. Oke. Ya udah, itu dia tadi ngobrol-ngobrol kita hari ini tentang peregi style. Jadinya jangan mau ketinggalan ya para ibu-ibu yang lagi hamil. Ayo dong harus tetap stylish. Untuk Filan masih ada rencana mau mungkin hamil lagi? Rencana sih ada, cuman nggak sekarang juga. Nggak dalam waktu dekat? Masih kecil juga kan. Lagi kece-kecenya nih, masih kurus lagi, mah udah mau melar lagi ya. Tapi baju-baju yang kemarin disimpenin nggak? Disimpenin Untuk next ya. Iya. Oke ya sudah kalau gitu Filan, thank you very much waktunya. Salam untuk anakmu, suamimu ya, sehat dan sukses terus. Kembali ke dunia model nggak sih kalau udah hamil begini? Kita lihat aja kali ya. Abis soalnya udah punya anak. Susah. Kan nanti fashion ininya fashion show-nya baju-baju hamilnya Mas Erdan. Ibu dan anak, bawa anak ya saya. Iya, ibu dan buah hati ya. Oke, Mas Erdan, thank you very much juga. Iya, Terima sama-sama, kasih, sukses Mbak Mia. terus ya. Nanti Iya. aku mau lihat baju-bajunya, siapa tahu kita Boleh. bisa pakai-pakai untuk acara Kinanti. Thank you semuanya. Minum lagi boleh. Aku mau closing dulu. Terima kasih untuk semua ibu-ibu yang sedang nonton hari ini. Ini hari Jumat berarti kita punya weekend. Selamat beraktivitas. Nanti selamat libur-liburan, senang-senang sama keluarga. Hari Senin kita ketemu lagi tentunya di Kinanti, Kisah Ibu dan Buah Hati. Mulai hari Senin jam tayang berubah jadi jam 7 pagi sampai jam 8 ya. Jangan lupa. Oke, ada satu lagi Parents Indonesia, majalah yang syarat informasi untuk tumbuh kembang anak. Jangan ketinggalan Parents Indonesia, Healthy Kids, Happy Families. Sekali lagi terima kasih. Selamat pagi. Bye-bye. Yuk, kita makan ketemu.